يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Kemudian berikut ini ya akan dipaparkan ya sejumlah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang menyesatkan manusia itu. Allati yad'una biha ilmal ghaib, yang mereka mengada-ngada ya mendakwakan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Wa yudilluna biha awamal muslimin, dan mereka menyesatkan orang-orang muslim yang awam yang tidak punya ilmu ya, wa juhalahum, orang-orang yang jahil itu ditipu oleh mereka ini. Dibohongi ya, oleh yang akan disebutkan ini. Wa yufsiduna biha aqidatahum wa imanahum, yang dengan mereka mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, ini berarti mereka telah merusak akidahnya orang-orang awam. Banyak orang awam percaya pada mereka. Mereka telah merusak imannya orang-orang awam, karena tidak sedikit dari orang-orang awam percaya kepada apa yang mereka ucapkan. Makanya hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lihat ada di sebuah jalan, di depan toko misalnya, ada orang yang duduk pakai atribut agama, kemudian ada pasiennya. Ya bukan pasien sebetulnya. Ini orang sudah sakit, dibikin tambah sakit. Ya, karena kalau pasien itu orang sakit yang ingin berobat. Itu pasien. Kalau ini orang-orang yang memang dirusak. Orang itu datang, duduk depannya, dipegang jarinya, tangannya. Suruh coba tunjukkan tangannya. Nanti dilihat. Ya, ini garis-garis ini dilihat. Kemudian disebutkan, oh ini nasibnya baik, oh ini nasibnya jelek, oh ini begini, oh ini begitu. Ya, dan ini semua merupakan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi kas-saharati wal kadzdzabin wal munajjimin wa ghairihim. Wa fima yali, nah, kemudian mereka memaparkan di sini yang pertama adalah as-sihru, perbuatan sihir. Ya. Orang-orang yang belajar sihir. Sihir itu secara bahasa, wa huwa fil lughati ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, yang tidak kelihatan, tidak terlihat sebabnya. Tahu-taunya terus timbul pada seseorang. Tapi tidak tahu apa sebabnya. Ini asal kata dari sihir. Wa huwa fil lughati ma khufiya wa latufa sababuhu. Jadi sihir secara bahasa ya itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang lembut ya. Sebabnya tidak diketahui. Wa fil istilah, adapun dalam definisi para ulama kaum muslimin, bahwa sihir adalah azaimu wa ruqa wa aqdun, yaitu buntalan-buntalan, ya, ikatan-ikatan, ruqyah-ruqyah, ya, yu'atsiru fil qulub wal abdan, yang bisa memberikan pengaruh pada hati dan tubuh. Tapi pengaruh itu juga karena seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan berpengaruh pada seseorang, tidak akan berpengaruh. Ya. Karena hal-hal tersebut azaim tadi itu azimah, satu misalnya yang ditulis, kemudian diikat dengan kain hitam, ya. Kemudian ada juga ruqyah, bacaan-bacaan yang tidak jelas. Kalau ruqyah dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran dibolehkan. Dibolehkan. Tapi ini ruqyah mereka dan bahasa mereka, bahasa jin mungkin. Atau bahasa syaitan yang dipakai oleh mereka. Dengan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh manusia. Ya. Azaim wa ruqa wa aqad. Atau ikatan-ikatan buhul-buhul yang berpengaruh pada hati dan badan. Karena berpengaruh dengan Allah mengizinkan, itu tentu semua dengan seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Nah, dengan itu yang digunakan tadi, ya,
akad, buhul, kemudian azaim, ya, dan ruqa, fayamradu, ya, wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi biidznillah. Buhul-buhul itu, ikatan, buhul, kemudian apa bacaan-bacaannya mereka ini bisa mempunyai bekas, membekas pada seorang, bisa menjadikan orang itu sakit, bisa menjadikan orang itu terbunuh mati karena sebab ini, dan bisa juga memisahkan antara suami dan istri. Tapi semua itu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Ta'ala. Yang mengizinkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan sihir ini wahwa kufrun, adalah perbuatan kufur. Seorang yang melakukan hal ini, dia melakukan sesuatu kekufuran. Wasahiru kafiru billahil azim. Dan orang-orang tukang-tukang sihir itu yang menyakitkan manusia, yang mungkin mereka membunuh manusia, yang itu semua dengan seizin Allah, ini keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam. Artinya mereka ini kufur pada Allah yang Maha Agung. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan nanti mereka di akhirat itu tidak akan mendapatkan bagian. Ya. Tukang-tukang sihir itu di akhirat tidak mendapat bagian. Ya. Apa dasarnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Kisah tentang Nabi Sulaiman. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu, walakinna asyayatin kafaru, yu'allimuna an-nasa sihra, wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, walaqad alimu laman ishtara ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Jadi ayat ini ayat 102 dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang haramnya belajar sihir atau menyihir orang lain. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ayat ini tadi dalam bahasa terjemahannya adalah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Karena mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu dua malaikat Harut dan Marut. Padahal keduanya, yaitu dua malaikat itu, tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan. Jadi dua malaikat itu tidak mengajarkan sesuatu kepada manusia, kecuali mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Ya, janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yang dari dua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka pelajari tentang hal tersebut. Tentang memisah ilmu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi, kalaupun seorang disihir, naudzubillah min dzalik, lalu tertimpa sihir, maka itu semua adalah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan. Mereka yang belajar sihir
itu adalah mereka belajar sesuatu yang mencelakakan mereka sendiri. Dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir, yang menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Jadi orang yang memakai sihir, yang belajar sihir, mengamalkan sihir, ini tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi semua ini ayat ini menjelaskan tentang sihir, ya, yang mana itu juga dari syaitan, dan dua malaikat tidak pernah mengajarkan pada mereka sihir. Wa minhu an-nafthu fil uqad. Di antara sihir adalah meniup pada buhul. Entah buhul itu ditaruh apa. Karena tukang sihir itu punya cara-cara tersendiri. Kadang-kadang diminta pakaian dalam orang yang mau disihir. Atau yang kedua, rambutnya. Atau yang lainnya. Dari orang yang akan disihir. Kemudian diikat di buhul. Ya, diikat. Ya. Nah, kemudian dia membuat sihirnya. Ini juga perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang haram. Ya. Jadi, an-nafath fil uqad. Dibikin ikatan itu, kemudian ditiup. Kemudian ditiup. Tentang masalah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat pendek, yaitu surat Al-Falaq. Kita dimohon pada Allah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni untuk membaca dalam rangka melindungi diri kita dari perbuatan para ahli sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Allah, kepada Rabb, penguasa yang memiliki ufuk itu. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan semua yang diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqaba, dan kejahatan malam hari apabila telah gelap. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya, dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan para wanita-wanita, ya, yang meniup di buhul untuk menyihir orang. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, orang kalau sudah dengki itu bahaya. Ya, dia berbuat apa saja, ya, untuk mendendam kepada orang yang dia dengki. Supaya orang itu lumpuh. Supaya orang itu yakni hilang nikmat dari orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini disebut dengan al-mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzatain. Dua surat ini bagus dibaca, ya, untuk dalam rangka melindungi diri kita ya dari berbagai keburukan, ya, yang dialamatkan kepada kita, baik dari syaitan maupun dari jenis manusia. Makanya kita dianjurkan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, Qul huwallahu ahad setiap pagi setelah sholat subuh 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian setelah sholat maghrib juga dianjurkan kita membaca setelah zikir, baca 3 kali surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Adapun pada sholat seperti biasa, sholat selainnya, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat isya, kita dianjurkan membaca 1 kali. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sekali-sekali, ya, baca 1 kali setelah sholat duhur, asar dan isya. Adapun setelah sholat subuh dan maghrib itu baca 3 kali. Ini semua insyaallah kalau seorang membacanya dan ikhlas, dia berlindung pada Allah Ta'ala dari kejahatan sebagian dari makhluk-makhluk Allah, maka dia insyaallah aman, dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sihir. Kemudian yang kedua, di antara hal yang juga pengakuan berkaitan dengan mengakui yang gaib adalah tanjim.
Tanjim yaitu ramalan. Ya. Al-munajjim yaitu tukang ramal. Wa wal istidlal bil ahwal al-falakiyah. Tukang ramal itu, pekerjaan meramal itu adalah dengan dia menggunakan benda-benda langit. Ya. Keadaan benda langit, bintang-bintang, ya. Dia dan mencermati itu, kemudian dia memutuskan. Ya, akan terjadi di bumi ini bencana misalnya. Ya. Ini namanya tukang ramal. Ini namanya meramal. Orangnya adalah tukang ramal, yaitu namanya munajjimun. Ya. Pekerjaannya bernama at-tanjim. Ya, itu pekerjaannya. Orangnya al-munajjim. Artinya adalah apa? Artinya adalah peramal. Ya, jadi dia melihat benda-benda langit, ya, bintang, bulan atau yang lainnya. Kemudian dia kait-kaitkan dengan kejadian di bumi ini. Ya, kejadian di bumi ini yang belum terjadi. Jadi kalau ada muncul bintang ini, oh berarti nanti akan terjadi ini dan itu. Nah, ini tukang ramal. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Adapun dalam hal ini dibawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man iktasaba ilman minan nujum, para siapa yang mengambil sebagian ilmu dari perbintangan itu, faqad iktabasa syu'ba minas sahar. Berarti dia sama dengan orang yang telah mengambil salah satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada mazad, kemudian ditambah-tambahi, ya, apa yang dia lihat itu. Makanya ini hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, termasuk perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan pengakuan kepada yang gaib adalah zajul tair. Yaitu seorang, ini biasa dahulu terjadi di zaman jahiliyah, dan mungkin sampai sekarang juga masih ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya. Ya, mungkin ada. Zajul tair, yaitu mereka, orang yang membentak, mengusir burung. Ketika dia akan keluar, misalnya, dia melihat satu burung. Kemudian diusir burung itu. Kalau burung itu ke sebelah kanan, oh berarti dia lanjutkan perjalanannya. Karena itu berarti mujur. Kalau burung itu ke sebelah kiri, dia tidak melanjutkan perjalanannya. Karena itu menurut dia tanda ketidakberuntungan. Ya, kalau ke sebelah kiri. Ini namanya zajrut tair. Jadi mengusir burung. Kemudian wal khattu fil ardi. Al khattu fil ardi. Atau garis di bumi ini. Entah diapakan garisnya. Itu kemudian menurut mereka menunjukkan bahwa ini dilakukan atau tidak dilakukan. Ini termasuk semua hal-hal yang ada kaitannya dengan mengetahui yang gaib. Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Masa mau berangkat tergantung burung. Kalau burung ke sebelah kiri, dia tidak jadi berangkat. Kalau ke sebelah kanan berarti dia jadi berangkat. Di mana akal sehat kita ini? Sebagai seorang muslim. Kita punya Al-Quran. Kita punya hadis-hadis Nabi Sallam. Ya. Fa'an Qatan bin Qabisah radhiyallahu anhu an abihi, dari ayahnya, yaitu Qabisah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-turuqu minal jibti. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu. Al-iyafa itu adalah zajrut tair. Mengusir burung ketika akan berbuat sesuatu. Ya. Ketika akan berbuat sesuatu, misalnya dia punya hajat. Ya. Kemudian kalau dia ingin menentukan
hajat ini ya, dengan cara iyafa ini. Ya. Jadi al-iyafa wa tiyaratu, demikian pula menggaris di bumi, di tanah, ya, wa turk, untuk menunjukkan, mengetahui bahwa itu adalah sebagai yang menentukan pekerjaannya, perbuatannya, ya, jadi atau tidak. Ini semua termasuk dari minal jibit, ay min ronnati syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan dalam diri seorang. Ya. Perbuatan-perbuatan ini semua adalah dari bisikan syaitan kepada orang yang akan berbuat sesuatu. Kamu lihat dulu. Ya. Kamu lihat dulu. Ketika keluar, usir burung itu. Kalau dia ke kanan, lanjutkan perbuatanmu, pekerjaanmu. Kalau dia ke kiri, berhentikan perbuatanmu. Ya. Ini semua dari bisikan syaitan. Atau kaitan dengan garis. Sama juga. Ay minas sihri wal iyafati, artinya, arti hadis ini bahwa termasuk bagian dari sihir, ya, wal iyafa, dan bagian dari al iyafa adalah zajru at-tayr, adalah yakni mengusir burung itu untuk menentukan dia melakukan atau tidak pekerjaannya. Ya. Zajru at-tayr wa tafa'ul wa tasya'ub bi asma'iha, yang mana nanti dia optimis atau pesimis tergantung dari perbuatannya ini sebelum melakukan satu perbuatan. Atau aswatiha wa mamarriha, bisa juga yang dijadikan ukuran suaranya. Kalau suaranya keras, oh berarti jalankan pekerjaanmu. Kalau suaranya kecil, tidak jadi menjalankan pekerjaannya. Subhanallah. Ya. Wa mamarruha, dan tempat lewatnya, ya, ke kanan atau ke kiri. Wa turqu al-khattu yakhutu fil ard. Ya. Jadi ada jenis yang lain juga, yaitu garis di tanah. Ya. Au darabil hasa, ada juga yang melempar batu kecil. Tawadda'a ilmal ghaib, dan dia mengatakan bahwa dia mengetahui yang gaib. Dia melempar al-hasa, batu kecil dilempar satu tempat. Nanti bagaimana hasilnya ditentukan oleh orang yang melempar itu. Ya. Ini semua Allah menjadikan orang itu lemah imannya. Ya. Menjadikan manusia itu kerdil akalnya berpenyakit. Kok percaya seperti itu? Padahal kalau orang beriman, dia itu beriman pada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Ya. Semua perbuatan kita, kalau kita berhasil semua dari Allah. Kalaupun kita tidak berhasil, itu ujian dari Allah. Supaya kita memperbaiki diri kita. Introspeksi di diri. Untuk meningkatkan yang lebih baik dari itu. Kemudian, yang keempat, al-kahanah. Ya. Yaitu pedukunan. Al-kahanah itu artinya pedukunan. Wa ya'di'a'u ilmal ghaib. Juga ini semacam mengetahui yang gaib. Wal aslu fiha istisraq al-jin as-sama. Asalnya kahana ini, jadi ada sebagian syaitan atau jin yang mereka mencuri berita dari langit. Ya. Ketika mereka mendengar para malaikat berbicara, mereka menangkap pembicaraan malaikat itu. Ya. Min kalamil malaika. Fatulqihi fi adhanil kahin. Lalu para syaitan, para jin itu, mereka memberitahukan kepada para dukun. Berita yang mereka dengar. Ya. Mereka beritahukan kepada para dukun. Ini asal dari al-kahana atau ramalan. Ya, meramal. Ini dari syaitan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qaal, man atakahinan, barang siapa yang datang kepada seorang dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, ya, wa fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur
kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, juga riwayat Imam Al-Hakim. Jadi al-kahana, pedukunan, termasuk pengakuan akan hal yang gaib, dan ini adalah juga perbuatan yang dosa, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kitabatu huruf abajada. Ya. Jadi menulis huruf-huruf hijaiyah. Ya. Ini banyak kita jumpai pada sebagian orang, kadang ditulis di mobilnya, kadang ditulis ada kitab khusus, ya. Menulis huruf yang tidak bisa dibaca apa maksudnya. Ya. Jim, 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 terus ha, kemudian nanti ada ro, ya. Kemudian panjang, 3 baris, 4 baris. Ya. Wadhalika bi'an yaj'al likulli harfin minha qadran ma'luman minal adadi. Mereka jadikan ketika mereka menulis, yaitu menulis pada setiap huruf itu ditulis beberapa bilangan huruf dengan ukuran yang ditentukan. Ya. Jumlahnya berapa huruf pada setiap jenis huruf itu. Wa yujri ala dzalika asmal adamiyyin wal azminati wal amkinah. Kemudian mereka menjalankan di atas huruf-huruf itu nama orang atau tempat atau waktu, thumma yahkum 'alaiha bi as-su'ud aw nuhus. Kemudian mereka hukumi orang ini, ya, baik atau buruk, mujur atau rugi, dan seterusnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, ya, fi qaumin yaktubuna abajada, pada kaum yang menulis seperti ini, wa yanzuruna fi nujum, kemudian mereka melihat di bintang, melihat ke langit, melihat bintang, ma ara min fi'li dzalika lahu indallah min khalaq. Ya, ma ara man fa'ala dzalika, ya, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallah min khalaq. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku berpendapat bahwa orang yang berbuat demikian ini, dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Dia tidak mendapatkan bagian di akhirat di sisi Allah kelak. Ya. Karena perbuatan yang merusak. Rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf. Ya, Abdul Razzaq As-Sun'ani, salah seorang ulama hadis dari Sun'a, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh beliau, yaitu Abdul Razzaq. Kemudian yang berikutnya yang ke-6, al-qira'atu fil kaffi wal finjan wa nahwu dzalika. Membaca sesuatu di telapak tangan atau di cangkir. Ya. Baca dan tahu apa yang dibaca. Ya. Wa nahwu dzalika mimma yadda'i bihi ba'du haula, yang dilakukan oleh sebagian orang di antara mereka itu. Ya. Kemudian mereka mendakwakan, ya, ma'rifat al-hawadis al-mustaqbalah, bahwa mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Min mautin, entah nanti ada yang mati, au hayat, atau yang hidup, ya, atau faqr, atau kemiskinan, au ghina, atau kekayaan, wa sihat, wa marad, atau berkaitan dengan kesehatan, penyakit, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Jadi mereka menentukan, oh ini pada keluargamu nanti ada yang sakit. Nanti pada keluargamu ada yang mati. Nanti orang ini jatuh miskin, dan seterusnya. Ya, dengan ya cara tadi itu. Ya. Melihat telapak tangan, kemudian dibaca. Ya. Atau dengan cangkir yang diisi air. Ini semua perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan iddi'aul ghaib. Seakan-akan mereka mengetahui yang gaib. Makanya hukumnya adalah tidak dibenarkan. Ini semua adalah akan menjadikan seorang mukmin yakni lemah imannya, lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang, ya, haram mengerjakannya. Kemudian ada juga yang lain, tahdirul arwah, yang mereka istilahkan dengan memanggil ruh. Memanggil ruh.
Yasumu arbabuha annahum yastadiruna arwahal mauta. Para pelaku bentuk ini, ya, yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, mereka beranggapan bahwa mereka mampu untuk menghadirkan ruh-ruh orang-orang yang telah mati. Wa yas'alunaha min akhbar al-mauta. Lalu mereka bertanya pada ruh-ruh itu, bagaimana keadaan mereka? Orang-orang yang telah mati itu. Min na'imin wa azab, apakah mereka mendapat nikmat atau mereka diadab oleh Allah Ta'ala, ghairi dzalika, atau yang lainnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wa wanau'un min ad-dajjal wa sya'wadha syaitaniyah. Ini termasuk bagian dari macam dari penipuan, ya, sya'wadha yaitu tipu daya, ya, yang disbisiki oleh syaitan. Wa yuradu minha ifsad al-aqaid. Tujuan mereka adalah apa? Para pelaku ini untuk merusak akidah kaum muslimin, ya. Wal akhlak, untuk merusak akhlak. Wat talbis al-juhal, dan untuk menipu, membohongi orang-orang jahil. Wa akal amwalid nas bil batil, dan juga untuk memakan harta manusia dan batil. Karena mereka minta duit, ya, ketika berbuat demi ini. Demikian. Wa tawassul ila da'wa ilmil ghaib, dan ujung-ujungnya mereka menyambung ini dengan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Kemudian yang ke-8, at-tatayyur wa tasya'um bis-sawanih wal bawarih, ya, min at-tayr wad dhaba' wad diba' atau wad dhaba' wa ghairiha. Yang ke-8, tatayyur. Tatayyur itu, ya, merasa sial kepada suatu, tidak menguntungkan, ya, atau menguntungkan. Intinya ada dua. Ada tasya'um wa tasya'um. At-tasya'um bis sawanih. Apa itu sawanih? Disebutkan sawanih itu adalah burung atau rusa, ya, yang dilihat dari jalannya, arahnya mereka itu. Kalau dia seorang ini berjalan, kemudian dia ada burung yang terbang sebelah kanannya, melewati dari kirinya, melewati ke kanan, melewati orang yang lihat itu ke kanan, ini berarti misalnya bujur. Ya. Ini namanya sawanih. Kalau bawarih, itu lawannya. Itu dengan melihat binatang, entah itu burung, atau rusa, atau yang lainnya, kalau dari arah kanan, menyeberang ke arah kiri, orang yang sedang melihatnya. Ini semua dijadikan perhitungan untuk mereka lakukan pekerjaannya atau tidak lakukan pekerjaan mereka. Ya. Ya, yang mereka lihat itu ya burung atau yang lainnya, dhaba, sejenis binatang ada di Timur Tengah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa hadza babun minasyirki. Nah, bab ini semua yang kita bahas ini tadi, ini semua adalah bagian dari kesyirikan. Wa min ilqa'i syaitan wa takhfifihi. Dan ini semua datangnya dari syaitan. Dan dia ingin menakut-nakuti manusia supaya tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu. Tapi bergantung pada selain Allah. Makanya perbuatan-perbuatan ini adalah haram, dilarang dalam agama ini.